Cara penggunaan kamera Sony A6400. Saya ajarkan basicnya ya kak, basic untuk manual modenya. Yang pertama, cara pasang baterainya. Ini ada kuncinya, digeser ke samping buat buka ininya. Yang di baterainya dipasang. Ini ada yang lonjong di bagian baterai, dipasang sama kuning-kuning yang di dalam kak. Jadi ngadepnya seperti ini, tinggal masukin aja. Juga ada memorinya di sini, tandanya ngadepnya seperti ini, berarti ngadepnya seperti ini kak. Dimasukin aja, lalu ditutup, dikunci lagi. Ini dikunci, digeser ke samping. Terus on off nya yang sini kak, ini on off nya, digeser ke samping. Nah, ini tampilan awal. Oh iya, tutupnya jangan lupa dilepas kak, dipencet, dilepas. Kalau masang juga sama, dipencet, dipasang. Kalau masang, lepas. Ini tampilan awalnya. Yang atas ini mode-modenya kak. Kalau mau buat manual mode, ganti yang M, garis lurusnya yang putih titik kecil ini, diganti ke mode yang M. Nah, kalau sudah mode M, di sini ada segitiga exposure kak. Yang pertama ini namanya speed, shutter speed. Yang 1/50 ini namanya shutter speed. Yang kedua ada f2.0 di aperture. Ini fungsinya buat bisa menghasilkan gambar bokeh. Kalau yang speed tadi fungsinya biar nangkap gerakan yang cepat maupun lambat. Terus yang terakhir ini ISO. ISO untuk cahayanya aja kak, untuk terang gelapnya cahaya. Ini ISO. Terus untuk setting ininya, cara nyeting speednya, kita scroll yang ini kak. Ini bisa di scroll, diperputar begini. Semakin tinggi speednya, semakin bisa nangkap gerakan yang cepat. Semakin kecil, semakin nggak bisa nangkap gerakan yang cepat. Terus kalau misalkan mau foto orang cuman diam aja, minimal di 1/80 cukup kak. Tapi kalau misalkan mau foto orang kayak lari atau loncat, minimal di atas 200 kak ya. Terus di speed ini sendiri ada plus minusnya. Semakin dia kecil semakin terang, semakin dia tinggi semakin menggelap kak. Plus minusnya di sana. Terus yang kedua, ini kalau misalkan udah di OK aja. Yang kedua ini namanya aperture yang f2.0. Fungsinya semakin dia kecil, f-nya misalkan f2 gitu, semakin bokeh hasilnya. Semakin gede semakin nggak terlalu bokeh. Cara gantinya yang ini, yang tombol yang atas kanan, digeser, diputar. Terus ada plus minusnya, semakin gede juga semakin menggelap, semakin kecil semakin terang. Nah, misalkan kakaknya pengen fotonya bokeh ya, ini f-nya harus paling kecil kak, mentokin paling kecil f2 misalkan. Langsung cepet aja, nanti hasilnya bakal bokeh. Drive mode, hasilnya bokeh. Tapi kalau f-nya ditinggikan, misalkan nih f5, ini kan gelap. Kalau gelap ISO nya dinaikin aja. Kita coba foto. Nah, ini hasilnya bokehnya lebih bokeh yang f2 kak daripada yang f5. Terus yang selanjutnya tadi aperture sudah. Sekarang yang ISO. ISO ini cahaya kak. Cara nyetingnya bisa pencet arah kanan. Ini kan arah kanan ada tulisannya ISO, pencet aja. Nah, semakin gede ISO-nya semakin terang, semakin kecil semakin gelap. Terus ada plus minusnya. Kalau misalkan semakin gede, misalkan ISO-nya di atas 1000 atau 2000 nih, itu hasilnya biasanya agak ini kak, ada noise-nya, bintik-bintik gitu biasanya hasilnya. Tapi kalau semakin kecil dia semakin tajam. Itu plus minusnya di masing-masing segitiga exposure. Jadi kalau misalkan kakaknya mau pakai mode manual, lebih baik setting yang duain dulu. Kakaknya butuhnya yang speednya atau butuh bokehnya. Kalau misalkan butuh speednya ya setting dulu speednya. Kakak butuh speed berapa nih, misalkan speed 250. Nah, terus kakaknya butuh speed gede terus butuh bokeh, misalkan ya bokehnya dibuat f2. Terus yang terakhir baru atur yang ISO. Tadi bokehnya yang ini ya, atur bokehnya semakin kecil semakin bokeh. Yang terakhir baru ngatur ISO, pencet kanan. Nah, ini ada menu ISO.
Nah, tinggal naikin turun sesuai kemauan kakak, mau di semana cerahnya atau semana gelapnya. Nah, untuk shootnya yang ini kak ya, untuk fotonya, shutter fotonya yang ini, tinggal pencet aja. Terus kalau misalkan mau pakai flash, ini ada gambar petir, pencet aja kak di sini. Nah, langsung pencet. Nah, itu flash. Kalau selesai bisa langsung ditutup. Lalu kalau mau ganti efek kak, makanya kalau pengen ganti efek tekan yang Fn. Ini ada tombol Fn, tekan aja yang ini. Nah, nanti kan muncul pilihan-pilihan menu nih. Nah, ini kakaknya bisa di bagian yang ini buat balance, di oke aja. Nanti kakaknya bisa ganti-ganti efek. Kalau mau yang auto ini aja, nanti biar bisa diatur kameranya. Atau mau ganti efek sendiri bisa pakai yang modenya yang tulisannya K gini kak, K Celsius temperatur atau filter. Ini kalau sudah di arah kanan, nah ini ada derajatnya 5900 Kelvinnya di sini. Jadi semakin tinggi Kelvinnya semakin orange, semakin kecil Kelvinnya ini di arah bawah atau di arah atas kayak. Semakin kecil, kalau kecilin di arah bawah, semakin membiru. Nah, semakin gede semakin orange di arah atas. Kalau misalkan udah ditentukan yang ini di arah kanan. Terus ini juga ada pengaturan color balance-nya, mau ke warnanya mau dibuat kemana kak, misalkan mau ke hijau atau ke biru atau lebih ke pink juga bisa diatur di sini kak. Kalau sudah ditentukan, pencet oke aja. Normalnya di tengah-tengah kak ya, pencet oke aja. Oke yang tengah ini, tombol tengah ini oke. Untuk lihat hasilnya, ini ada gambar galeri, gambar segitiga, dipencet aja hasilnya. Kalau mau menghapus fotonya tekan sampah ini, gambar sampah, langsung arah kanan, pencet tombol tengah. Oke. Terus selanjutnya ini tombol yang lain kak, ada tombol display yang atas. Tombol atas ini display buat nampilin menu-menu settingannya kakak. Kalau pencet ke atas terus, ini kurang lebih seperti ini, cuma penampilan menu aja. Kalau di arah kiri ini mode drive-nya, mau single shooting, mau continuous atau timer. Misalkan mau foto cuma satu kali pakai single shooting aja, jadi dia cuma satu gini fotonya. Tapi kalau misalkan kakaknya mau pakai yang continuous, pakai yang ini nomor 2 ini, tadi kan di arah kiri, terus nomor 2 dia fotonya neter kak. Nah jadi seperti ini, itu kalau pakai yang mode continuous. Masih membaca memorinya, normalnya pakai yang single aja. Terus kakaknya kalau misalkan mau pengen buat video, nanti menunya masuk yang gambarnya video ini kayak gambar klip video ini. Nah yang ini udah mode video. Nah untuk ngerekodnya, pencetnya tombol yang ada bintik merahnya ini kak. Ini untuk record video. Kalau foto tadi kan yang ini, kalau video yang ini, dipencet aja. Nah kalau udah ada tulisannya rec ini berarti dia udah merekam. Kalau kakaknya pengen ngilangin tulisannya, tekan display aja, nanti bisa. Oh nggak bisa nih, cuman nampilin menu-menu aja kalau pencet display. Kalau selesai tekan ini lagi, lihat hasilnya di galeri. Oke, sama kayak tadi, kalau misalkan kakaknya mau ngatur cahayanya, F-nya juga sama kayak yang mode foto tadi kak. ISO arah kanan, shutter speednya di sini di putar-putar gini, ini speednya, aperturnya juga di sini. Oke, kalau mau mode foto lagi tinggal diputar ke yang mode M. Ini cara manual kak ya. Kalau mau cara autonya di next video kak ya. Oke, kurang lebih itu aja. Terus yang terakhir, kalau mau ngecas, ini dimatikan dulu, kamera dimatikan, digeser ke samping. Kalau udah mati dibuka, digeser ke samping lagi tombolnya. Ini ada
pengganjal birunya digeser biar keluar. Ini baterainya udah keluar, diambil langsung dicas, colokkan ke listrik. Nanti kalau indikatornya warna merah berarti belum full, kalau warnanya kuning atau hijau berarti sudah full kak. Jadi kurang lebih itu aja kak, terima kasih.